كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buka majelis kita tentunya dengan memuji Allah, karena dialah yang telah memberikan segalanya kepada kita, nikmat kehidupan, sehat wal afiyah, dan juga yang paling penting nikmat iman wal Islam, yang dengannya alhamdulillah kita masih dimudahkan beribadah kepada Allah. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan tentunya di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah catat dia sebagai amal soleh yang Allah jadikan dia seberat-beratnya timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada Ahad siang ini, di setiap Ahad yang kedua Muslim Biker Bekasi, kita diberikan wadah oleh Allah bisa bertemu, saling berziarah, saling nasihat menasihati, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, dan semoga ini menjadi kebaikan buat kita. Bukan sekedar kita touring bareng, kemudian mungkin kita makan bareng, tapi kita ngaji juga bareng. Sehingga mudah-mudahan barengnya kita di dalam sebuah majelis yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala membawa nama-nama kita disebutkan oleh mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan persahabatan kita bukan sekedar Allah jadikan kebaikan di dunia saja, tapi Allah jadikan sebab kita bertemu semua kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bahasan kita masih melanjutkan beberapa adab berkaitan dengan masjid, berkaitan dengan rumah Allah. Kemarin kita sudah bahas sebahagiannya, bahwasanya di antara adab yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita masuk ke masjid, kita wajib membersihkan mulut kita dahulu dari bau-bau yang mengganggu, seperti bawang putih atau bawang merah, atau mungkin kita habis makan sesuatu yang mengganggu sebelah kanan, sebelah kiri kita, bahkan kata Nabi mengganggu para malaikat. Ya, wajib dibersihkan dahulu sehingga kemudian kita baru masuk masjid. Ya, bahkan sebagian ulama sekali lagi memberikan fatwa, seandainya kita baru selesai makan sesuatu yang bau dan belum dihilangkan, maka dia lebih baik sholat sendiri di rumahnya. Wallahu a'lam.
Kemudian di antara adab masjid berikutnya tentunya apa? Memperhatikan ketika kita masuk masjid, masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri sambil kita membaca doa Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ketika kita masuk masjid. Dan ketika kita keluar masjid, kita bersalawat kepada Nabi SAW dan kemudian kita membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian di antara adab masjid terhadap masjid yang berikutnya yang sudah kita bahas, kita masuk ke masjid kemudian sholat 2 rakaat yang disebutkan oleh para ulama sebagai sholat apa? Tahiyatul masjid, menghormati masjid, 2 rakaat. Ya, idza jaa ahdakumul masjidah, kata Nabi SAW, kalau di antara kalian masuk ke dalam masjid fala yanqud, ya, janganlah dia duduk sampai dia menegakkan apa? 2 rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid. Kemudian di antara adab masjid berikutnya, ya, yang kemarin juga sudah kita bahas, ya, masjid karena dia sebagai tempat apa? Zikir kepada Allah, maka tidak boleh kemudian kita berbisnis, ya, dan juga bersuara keras di dalam masjid. Karena masjid itu memang apa? Al masjidu yubna li dzikrillah ta'ala. Masjid itu dibangun untuk apa? Berzikir kepada Allah, ya, dan bukan untuk mencari barang yang hilang, untuk berteriak-teriak, untuk berlari-larian. Nah, ini yang perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, ya, karena mereka sekali lagi harus paham bagaimana beradab terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian termasuk boleh di dalam masjid adab berikutnya kita apa kemarin tuh? Terlentak tidur, ya. Tidur dalam kondisi apa? Telentang. Ya. Yang tidak boleh justru kita tidur dalam kondisi apa? Tengkurap. Karena itu kata Nabi, tidurnya ahlun nar. Tidurnya penghuni apa? Neraka. Kalau tidur apa? Tengkurap begitu. Dan itu pun ternyata wasadaqar Rasul kita benar, sudah diteliti oleh para ahli, enggak bagus buat apa? Kesehatan. Ya. Tidur telentang dibolehkan. Walaupun ada yang lebih baik tidur, yaitu apa? Meletakkan tulang rusuk sebelah apa? Sebelah kanan. Cuma tidur telentang boleh. Tapi yang harus diperhatikan juga, kemarin sudah dijelaskan, walaupun kita tidur telentang, jangan sampai kaki kita dekat atau menghadap ke apa? Mushaf. Ya. Jadi mushaf tidak boleh kemudian kaki kita di depannya. Nah, itu berarti tidak adab terhadap mushaf. Sementara mushaf Al-Qur'an Al-Karim kita adalah yang kita muliakan, ya, yang kita apa? Muliakan. Maka juga beradab terhadap Al-Qur'an, ya. Jadi tidak benar kalau kemudian ada yang mengatakan tidak boleh tidur di masjid. Boleh, karena Nabi SAW juga apa? Tidak melarangnya. Ya, asalkan memang justru apa? Selamat dari mengotori masjid. Ya, boleh tidur tapi jangan sampai mengotori apa? Masjid dengan sesuatu yang keluar dari tubuh kita. Itu enggak boleh, ya. Kalau kita bisa aman tidur kemudian tidak mengotori masjid, maka apa? Dibolehkan. Sekarang kita lanjutkan poin berikutnya. An-nahyu an tashabbuk. An-nahyu an tashbikil asabi' indal khuruji ilal masjid qabla as-shalah wa jawazuhu ba'daha. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam an tashbikil asabi', yaitu apa namanya? Menyilang-nyilangkan jari, ya. Menyilang-nyilangkan apa? Jari jemari kita sebelum apa? Sebelum salat. Ya, sebelum apa? Salat. Kalau salat sudah selesai boleh, tidak mengapa, ya. Jadi sebagian ulama menyebutkan larangan atau hikmah dari larangan ini, ya, sebagaimana ada larangan dari Nabi SAW dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i, kata Nabi SAW, ya, innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu, ya, wa syabbaka baina asabi'i. Sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan yang saling apa? Yashuddu ba'dahu ba'dahu. Yang saling satu dengan yang lainnya itu apa? Menguatkan. Sambil Nabi mencontohkan apa namanya? Tangannya
dan kemudian Nabi SAW menyilang-nyilangkan jari jemarinya. Ya. Ini gambaran bahwasanya mukmin seperti itu, harus kuat. Ya. Akan tetapi ya melakukan melakukan silangan dari jari ini itu dilarang ketika apa? Ketika kita berada di dalam masjid sebelum apa? Sebelum sholat. Ya. Sebelum sholat. Salah satu hikmahnya kata para ulama karena ini apa? Tashbikul asabi, yaitu menyilang-nyilangkan jari jemari itu bertasyabbuh dengan agama yang lain. Ya, bertasyabbuh dengan apa? Agama yang lain. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang kita, ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh, meniru-niru satu kaum, maka apa? Dia bagian dari mereka. Ya. Tapi ini sekali lagi menyilang-nyilangkan jari ketika memang perkaranya berkaitan dengan sholat. Berkaitan dengan apa? Sholat. Kalau berkaitan dengan yang lainnya selain daripada sholat, maka ini dibolehkan. Tapi kalau kita sedang menunggu iqamah, ada larangan dari Nabi SAW, kemudian melakukan tasbik al-asabi', yaitu menyilang-nyilangkan jari jemari. Karena biasanya mereka itu di luar itu agama lain itu kalau berdoa kan begitu. Kalau berdoa kan seperti itu, maka kita enggak begitu. Nah, ini salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, fala yushabbikanna baina asabi'ahu fa innahu fi salati. Jangan salah seorang di antara kalian menyilang-nyilangkan antara jari jemarinya padahal fa innahu fi salati. Padahal dia sedang berada menunggu waktu waktu salat. Tapi kalau selain daripada itu silakan boleh. Atau tadi yang kedua, selesai dari sholat maka dia boleh menyilang-nyilangkan jari jemarinya sekiranya itu memang dia melakukan seperti itu. Tapi kalau seorang mukmin kan tentunya enggak begitu ya, jarang ya. Ya artinya dia melepas saja dua tangannya, melepaskannya jari jemarinya, dan jarang yang melakukan seperti ini. Kalaupun dilakukan tanpa sengaja di luar sholat itu tidak mengapa. Ya. Kemudian yang berikutnya, jawazut tahadduts bil umurid dunyawiyah al mubahah fil masjid. Bolehnya bercakap-cakap, berbicara tentang perkara-perkara dunia di dalam masjid yang sifatnya mubah. Hukumnya boleh, asal tidak berlebihan dan asal tentunya tidak mengganggu ibadah saudaranya yang lain. Ya. Jadi hukum asalnya Hukum asalnya itu kalau bicara tentang sesuatu yang mubah itu boleh saja. Ya, boleh saja. Ya, asalkan tidak mengganggu orang yang sedang sholat, tidak mengganggu orang yang sedang tilawatil Quran, dan tidak berlebih-lebihan. Bahkan yang keempat, tidak menunjukkan suara yang meninggi, yang sehingga dengan suara itu obrolan itu bisa mengalahkan suara yang jauh lebih mulia, yaitu contohnya orang yang sedang membaca Al-Quran atau orang yang kemudian sholat ketinggalan. Tapi sekali lagi hukum asalnya dia boleh berbicara perkara dunia di dalam di dalam masjid. Ya. Karena faqad fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ashabuhu yatahaddatsuna bil masjid. Ketika Nabi SAW datang ke dalam masjid, Nabi lihat para sahabatnya sedang berbicara, bercakap-cakap tentang masalah duniawiyah mereka di dalam masjid. Dan Nabi SAW wa huwa ma'ahum, ya, duduk bersama mereka, kemudian Nabi membolehkan. Ya, artinya Nabi tidak melarang. Ya. Dan ini menjadi dalun ala jawazihi, menjadi dalil atas bolehnya berbicara perkara yang mubah di dalam di dalam masjid. Ya. Harusnya yang lebih utama kita bicara di dalam masjid. Ya, bicara tentang ilmu, bicara tentang nasihat, bicara tentang Al-Qur'an, itu lebih utama, ya. Itu lebih utama. Diisi di dalam masjid dengan hal-hal yang mendatangkan pahala yang tinggi dari sekedar perkara yang mubah.
Maka bahkan sampai para ulama melarang tuh orang kalau ngomong di sampingnya ada orang yang sholat, lebih baik apa dia pindah atau dia diam sebentar sampai si fulan ini selesai sholatnya baru dia lanjutkan obrolan duniawiyahnya. Ya gitu ya. Atau dilarang itu seseorang itu kalau lagi ngobrol ada orang yang apa? Ada orang yang baca Quran dan dia kemudian apa? Sholat ketinggalan, maka hendaklah dia apa? Diam dulu. Hendaklah dia menahan diri untuk tidak apa? Mengganggu orang yang sholat atau mengganggu orang yang tilawatil Quran. Ya. Kemudian adab yang berikutnya, ya, yang ketiga di forum ini, di kesempatan ini, jawazul akli wasyurbi fil masjid. Bolehnya makan dan minum di dalam apa? Masjid. Ya, fala ba'sa bil akli wasyurbi fil masjid. Lianna Rasulullah SAW kana ya'kulu fil masjid. Karena Nabi SAW itu makan di masjid, walaupun tidak setiap apa, tidak setiap saat. Ya. Tapi kata para ulama, wa fa'alahu, ya, itu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, wa fi'luhu dalilun, ya, jawazi. Ya, itu menjadi dalil bolehnya apa? Bolehnya makan di dalam masjid. Kata Abdullah ibnul Harith, ya, radhiyallahu taala anhu, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid al-khubza wal lahma. Kami dahulu di masa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, kami makan apa? Makan di dalam masjid, makan roti, makan apa? Daging di dalam masjid. Tapi dengan catatan sama dengan adab sebelumnya. Dia tidak mengotori apa? Masjid. Ya, tidak mengotori masjid. Ya, asalkan dia betul-betul apa? Telaten menjaga makanan itu jangan sampai apa? Mengotori karpet masjid, ya. Minumannya juga demikian, yang bergula misalkan yang manis kemudian tumpah. Nah, ini tentu dia harus apa? Bertanggung jawab, ya. Dan kalau tentang makanan, ya, Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, makanan yang jatuh ke karpet diapakan? Jadi makan, supaya tidak memberikan kesempatan siapa? Syaitan untuk memakannya. Dimakan, ya, dimakan. Itu sunnah Nabi. Sehingga apa? Antum bersihin tuh kalau makanan ada, antum bersihin, gitu. Asal bersihinnya juga dengan adab. Jangan ada terkesan rakus banget antum. Nah, gitu ya. Jadi makan tetap apa namanya dibersihkan. Ya, jadi boleh makan di dalam apa? Masjid, karena dalam hadis yang apa? Sahih disahihkan oleh para ulama hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi SAW apa? Membolehkan makan di dalam masjid. Dan kata Abdullah ibn al-Harith, dahulu kami di zaman Nabi makan di dalam masjid, makan roti dan juga makan apa? Makan daging. Ya. Bahkan adab yang berikutnya adalah jawazu qaulis sya'r. Ya, qaulis sya'r fil masjid. Bolehnya mengungkapkan syair. Mengungkapkan apa? Syair di dalam masjid. Puisi gitu. Atau mungkin apa? Prosa, atau mungkin yang sejenisnya. Karena di zaman Nabi SAW, Hasan bin Thabit, penyairnya Nabi, itu apa? Dibiarkan oleh Nabi beliau bersyair di dalam masjid. Ya. Beliau apa? Bersyair di dalam masjid. Jadi Nabi kita SAW punya sahabat khusus yang bersyair. Kalau ke medan laga, itu beliau nih, Hasan bin Thabit yang apa? Yang memberikan syair. Dan Nabi biarkan, karena syair-syairnya itu memotivasi pasukan. Ya, jadi syair itu hukumnya apa? Mubah. Syair hukumnya apa? Mubah. Tapi dengan catatan tentu kalimat-kalimatnya tidak apa? Memaksiati Allah dan Rasulnya. Kalimat-kalimatnya justru apa? Memberikan tasji', memberikan apa? Motivasi kepada yang mendengarnya. Bukan seperti syair-syair yang kita hadapi sekarang ini. Banyak syair-syair yang justru apa? Cengeng. Syair-syair yang justru kotor. Syair-syair yang justru apa? Menghina. Syair-syair yang justru merendahkan. Nah, ini jelas nggak boleh. Ya. Walaupun apa? Tidak diiringi oleh alat musik. Apalagi kalau diiringi dengan alat musik yang tadinya boleh menjadi haram.
Ya, bersyair itu hukumnya boleh, tapi ketika diiringi oleh musik menjadi apa? Menjadi haram. Ya. Sama ketika antum masuk ke restoran makan daging kambing boleh apa tidak? Boleh. Tapi ketika di restoran itu ada minuman keras dihidangkan, maka apa? Nggak jadi kita. Jadi haram. Ya. Nah, itu bahayanya itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim, bahayanya sesuatu yang dilarang oleh Allah satu saja titik itu menjadikan yang tadinya mubah menjadi haram, yang tadinya halal menjadi haram. Maka berhati-hati kita. Ya, kalaupun bersyair boleh. Ya, antum bersyair dengan istri antum boleh untuk memotivasi istri. Kan gitu ya? Ya. Boleh saja, tapi isinya itu yang memotivasi, bukan yang justru merendahkan atau memaksiati Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi sekali lagi tidak seperti yang terjadi pada hari ini. Ya, syairnya engkau tercipta untukku, padahal apa? Bukan begitu. Ya, kita kan tercipta untuk siapa? Untuk Allah. Ini kan bermaksiat terhadap Allah. Ini enggak boleh ini. Ya kan? Bulan purnama ada di telapakku, misalkan gitu ya, di telapak tanganku. Ini hal seperti ini apa? Enggak boleh. Dia bermaksiat kepada Allah. Tadi hukum asalnya mubah, tapi ketika isinya itu menyalahi apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, Rasul tuntunkan, maka dia menjadi haram. Ya. Diiringi dengan alat musik menjadi haram. Ya, dan penghasilannya pun menjadi haram. Enggak boleh. Oleh karena itu, sekali lagi kalau ada syair-syair di masjid ya dibolehkan sepanjang dia tadi memenuhi beberapa syarat. Memenuhi beberapa syarat. Dan kita tahu, teman-teman, orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang biasa bersyair. Ya. Dan Islam meneruskan kebolehan itu. Ya. Salah satunya Hasan bin Sabit tadi. Ya, orang-orang Arab itu kalau bersyair luar biasa. Ya, sampai kalimat-kalimat yang sudah diucapkan oleh orang yang pertama, penyair yang pertama, itu tidak akan diucapkan lagi oleh penyair yang kedua. Penyair yang kedua tidak mengucapkan kalimat oleh penyair pertama, maka penyair ketiga tidak akan mengucapkan kalimat yang sama dari dua orang sebelumnya. Bahkan di zaman jahiliyah itu ada musabaqah syair. Jadi betapa luar biasanya ilmu dari bahasa mereka. Ilmu bahasa mereka. Sehingga ada itu seorang sahabat, saya lupa namanya itu, ada seorang sahabat yang Masya Allah betul-betul menjadi dutanya Nabi SAW ke Romawi dan Persia. Karena apa? Beliau tuh kalau bahasa kita sekarang yang suka diutus ke negara itu apa namanya? Diplomat lah. Orang diplomat kira-kira pintar ngomong apa enggak ngomong? Iya, kalau dia diam aja enggak layak jadi diplomat. Ya, orang diplomat itu pasti harus luas wawasannya dan menata katanya itu harus bisa. Kan gitu kan? Ya. Nah, itu ada seorang sahabat yang Masya Allah penataan kalimatnya luar biasa sampai mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Itu baru bahasa mereka, baru bahasa orang-orang Arab. Tapi Al-Quran kita ini bukan syair, ini bukan prosa, ini bukan syair, bukan. Tapi ini kalamullah yang bisa menyihir dengan tanda petik orang-orang yang mendengarkannya. Ya, tapi tentunya dengan ketulusan hati dia membacanya. Bahkan bisa menyihir hati kita yang membacanya. Karena dia adalah kalamullah. Oleh karena itu saya nasihatkan buat diri saya pribadi dan antum semua, ya, sering-sering baca Quran dengan ikhlas, dengan tajwid yang benar, supaya Al-Quran merasuk ke dalam hati kita, menuntun kita dan mempengaruhi jiwa kita. Sering dia baca Quran. Jangan sampai Al-Quran ditinggalkan, teman-teman. Ya, kesibukan kita touring ke sana kemari, kalau bisa bawa Quran. Kalau bisa bawa Quran. Ya, antum kalau touring bawa Quran apa enggak? Bawa kajian? Bawa, dibaca apa enggak? Belum, ya. Jadi kalau bisa bawa Quran. Ya. Bekasi khususnya ya. Kalau bisa
punya Quran masing-masing. Ya. Beli yang seperti ini. Insya Allah mata antum masih ngeliat kan yang begini? Hah? Hah? Kecil? Oh gitu. Yang kulit putih kecil juga kelihatan ya kan? Maksudnya yang begini kagak kelihatan ya. Harusnya dibawa. Ya Quran saku tuh harus apa? Dibawa. Yang gede sedikit ya sekitar 300 atau 275 ribu. Gede sedikit boleh. Cuma nggak muat di kantong memang. Ya. Kalau ini kan enak muat di kantong. Supaya perjalanan biker kita tuh jadi berkah, ikhwan. Ya, biker boleh, tapi jangan lupa Quran dibaca. Ini bikeran 5 hari nggak baca Quran. Di mana hati kita nanti? Akibatnya apa? Luar biasa nanti. Padahal hati kita, kata para ulama, nutrisi, salah satu nutrisinya adalah apa? Tilawatil Quran. Ayo, mulai habis kajian ini, besok touring ke Banyumas, baca Quran. Nanti ustaznya cek satu-satu. Inspeksi. Kalau ada yang nggak bawa Quran, maka kecapnya beliin Quran. Ya? Nggak yakin. Ya, bawa Quran. Ya, bawa Quran. Ya, kalau bisa apa? Antum walaupun tidak harus kelihatan, tapi dibaca Qurannya di masa perjalanan kita, dibiasakan. Yang lain nggak begitu Ustaz, yang lain nggak apa-apa. Bekasi harus mulai. Sesuatu yang baik harus apa? Harus dimulai. Ya. Di sini siapa yang belum punya Quran saku gini? Tunjuk. Quran saku begini, belum punya, tapi bisa bacanya. Hah? Nggak bisa kebaca. Nggak jujur, siapa yang mau Quran ini? Ustadznya kasih hadiah. Siapa yang mau Quran ini? 1. Siapa lagi? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah nih 7, 10. Oke, nanti Ustadznya kasih gratis buat antum. Ya, tapi nggak sekarang. Jangan sekarang. Nanti Ustadznya bawain yang Quran gini ya, tapi dengan catatan antum baca ya, biar jadi amal juga buat anak. Syaratnya setoran hafalan itu Ustaz. Nggak usah, kasihan, ntar mundur lagi. Ya. Ayo kita touring baca Quran, dibaca Qurannya. Ya, kita sambil menepi sebentar, ya sempatkan 1 halaman, biar hati kita ini ada yang menyiramkan. Dan Quran ini kan ibarat kata Allah SWT apa? Air yang masuk ke dalam apa? Hati kita. Sehingga apa? Adem kita. Ya, apalagi kalau baca Qurannya dengan apa? Tadabbur, dengan pemahaman. Masya Allah. Akan menjadi sebuah keindahan tersendiri bagi seorang yang membacanya. Jadi ingat ya. Ya sekali lagi kita dibolehkan di dalam masjid itu apa? Bersyair, dengan catatan tidak ada halangan yang membuat dia jadi haram. Tidak ada halangan yang membuat dia jadi apa? Jadi haram. Berikutnya adalah jawazul la'ib bil hirab wa nahwiha fil masajid. Bolehnya bermain dengan tombak atau yang sejenis dengan tombak itu boleh. Ya. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Ibnu Majah, ya, dikisahkan bahwasanya apa? Nabi SAW justru apa? Menyiapkan pasukan perangnya itu justru apa? Di dalam masjid. Dan mereka sambil membawa apa? Pedang, sambil membawa apa tadi? Tombak. Dan ada sebagian sahabat yang kemudian sambil apa? Maaf bahasa kita sambil latihan. Itu dibolehkan. Ya, bermain apa? Tombak. Bermain panah di dalam apa? Masjid. Tapi tentunya dalam kondisi yang sekarang ya tentu kita harus apa? Memperhatikan banyak hal, banyak faktor. Ya kita tentunya izin atau jangan-jangan masjid itu punya kita, punya bapak kita, itu boleh saja. Jangan mentang-mentang kemudian dibolehkan kita besok ke An-Nur bawa apa? Tombak. Ya, nanti diomelin ente. Yang ditangkap ustadznya, bukan ente. Ya, tetap hal-hal seperti itu antum harus perhatikan. Izin dulu, ya kan ya. Kemudian ya tentunya bermain panah untuk latihan anak-anak ya dibolehkan, tidak mengapa. Ya di halaman masjid tentunya. Tapi hukumnya apa? Boleh. Karena sekali lagi kata Aisyah radhiyallahu anha, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman
ala babi hujrati wal habasyah yal'abuna fil masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastarani biridaihi. Kata Aisyah, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam satu hari dari pintu kamarku, sedangkan orang-orang Habasyah, ini orang-orang yang suka dia berperang ini. Orang-orang Habasyah yal'abuna fil masjid, bermain di masjid. Dalam artian bermain yang dimaksudnya di sini bermain hal-hal yang berkaitan dengan harb, perang. Ya. Jadi Rasulullah tidak mencegah, artinya boleh. Tidak mengapa. Maka latihan panah buat anak-anak kita, ketangkasan panah gitu ya, atau ketangkasan memainkan sesuatu itu dibolehkan. Tapi tentunya dengan tujuan yang baik. Anak-anak kita walaupun bukan tombak tadi, tapi misalkan kayu, dia berlatih ya untuk ketangkasan, silakan, dibolehkan. Ya. Syukur-syukur memang diizinkan oleh siapa? Yang punya masjid, masyarakat situ. Ya, tetap kita beradab, memperhatikan adab seperti itu. Allahu a'lam. Kemudian ada berikutnya, istihbabu idhariz zinah li salatil jumu'ah wal 'idain. Disunnahkan menampakkan perhiasan dengan pakaian yang terbagus, terutama pada saat sholat Jumat dan sholat 2 hari raya. Ini kalau bisa menjadi perhatian kita nih teman-teman, bahwasanya di antara adab adalah kita pakai pakaian yang terbaik ketika Jumat. Kalau begitu yang sholat 5 waktu nggak terbaik Ustaz? Ya tetap sama. Cuma khusus di sholat Jumat kalau bisa pakai pakaian yang yang terbaik. Antum mandi dulu, ya kan? Antum pakai jubah yang memang bersih. Ya, kemudian antum berwangi-wangian. Ini sunnah-sunnah di hari Jumat yang dilakukan oleh Nabi, diperintahkan bahkan oleh Nabi SAW. Ya, apalagi juga di sholat 2 hari raya. Jangan pakai pakaian yang biasa dipakai sholat 5 waktu. Kalau bisa 2 hari raya ini kan hari raya kaum muslimin. Kita berbahagia setelah Allah Subhanahu wa taala menuntaskan kita ada ibadah sebelumnya, maka kita berbahagia mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Dengan Dengan pakaian yang terbaik. Pecinya juga baru, ya. Sendalnya juga baru, jubahnya juga baru. Ya. Sehingga kita bergembira pada saat 2 hari raya itu, ya. Jangan yang sudah peci 5 tahun, udah agak kuning-kuningan dipakai pada saat Id, gitu ya. Kemudian baju yang sudah sudah sempit dipakai juga, ya. Para biker tahu sendiri kita, ya kan? Ya, tiap tahun bertambah terus beratnya. Bajunya nggak ganti-ganti, ya udah. Ya musibah itu, ya. Oleh karena itu diperhatikan supaya kita mendapatkan pahala, teman-teman. Jangan sampai kemudian kita lupa tentang masalah ini. Jadi pakai pakaian terbaik. Ya bena Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Wahai bani Adam, ambillah perhiasan terbaik ketika kalian memasuki masjid. Ya, di hari Jumat tuh. Ya, di Jumat masuki masjid. Kalau di sholat Id memang tidak masjid. Tapi kalaupun lagi sholat Id di masjid sama perintahnya. Ya, ambil perhiasan yang paling yang paling terbaik. Bahkan khusus hari Jumat disuruh oleh Nabi SAW dia mandi, ya. Kemudian dia bersuci, sebab ada pahala yang besar orang yang melakukan itu, yaitu diampuni dosa-dosanya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, ya. Luar biasa kaum muslimin, ya. La yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhur, ya. Kemudian wa yadhanu min dahnihi. Kemudian thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnain thumma yusalli ma katabalahu. Thumma kemudian dia berjalan. Kemudian dia tidak memisahkan di antara 2 orang yang sedang duduk. Kemudian dia diam mendengarkan khatib berkhutbah illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kecuali diampuni dosa-dosanya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Sebuah pahala yang besar, setiap Jumat diampuni. Tapi dengan catatan tadi kita beradab ketika melakukannya.
Adab berikutnya, an-nahyu 'anil khuruji minal masjid ba'dal adzan. Nah, ini juga nih. Larangan keluar dari masjid pada saat dikumandangkannya apa? Adzan. Pada saat dikumandangkannya apa? Adzan. Ya. Ada seorang yang ketika azan lagi berkumandang di Masjid Nabawi, maka apa? Faqama rajulun minal masjid. Laki-laki ini berdiri kemudian keluar. Ya. Maka diikuti oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Hurairah kemudian apa? Faqala Abu Hurairah, "Ma hadza?" Apa ini? Kenapa dia si fulan itu keluar? Faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ini orang telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu siapa? Siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena anak pertama Rasul siapa? Qasim. Ya. Ya, Qasim yang pertama, anak laki-laki. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh orang Arab masyarakatnya sebagai apa? Abul Qasim. Ya. Masih ada di sebagian syair itu. Kan gitu ya. Abul Qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana, langsung dijawab Muhammad. Ya gitu. Biasanya kan orang-orang yang suka ngikutin kan begitu kan, ya kan? Kan gitu kan? Nah, itu Abul Qasim itu panggilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang anaknya Qasim. Anak laki-laki Nabi ada berapa? Om Atta. Anak laki-laki Nabi ada berapa? Hah? 3. Ibrahim, Qasim. Satu lagi siapa? Nah, lupa. Siapa? Apa namanya? Mas Anton? Hah? Anak antum tahu dong ya? Ya tahu dong, ya kan? Anak teman antum juga tahu kan? Anak Nabi siapa? Abdullah. Ya, Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Anak Nabi cuma berapa? Ada berapa? Ada 7 ya. Yang 4 itu apa? Wanita, ya, banat. Siapa aja, Kong? Fatimah, jelas. Itu udah pasti sahih deh. Hah? Om Umar, bantu. Siapa lagi yang kedua? Anak perempuan Nabi? Siapa? Oh, nanti kalau kita touring mestinya ada kuis nih dari ustadznya nih. Oh, berarti kita ralat dulu. Quran tadi pakai kuis dulu. Betul apa enggak? Hah? Enggak Ustaz, ada yang protes. Tadi kan Ustaz udah ikhlas ngasih, enggak usah. Nah, yang lain nanti ya. Kalau Quran insyaallah dikasih. Harusnya setiap touring kita ada kuis ya untuk menambah apa? Kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Hah? Ummu Kulthum. Siapa lagi? Om Ade? Ruqayyah. Tuh. Siapa lagi? Satu lagi? Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya jadi 7. Coba ulang lagi 7-7-nya. Fatimah. Nah, harusnya dari laki dulu. Ibrahim, terus Qasim, terus nanti terus yang perempuan Fatimah, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab. Ya, tahulah nama-nama anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Antum ini jangan-jangan karena nggak hafal anak Nabi, sesama teman juga nggak hafal nih. Hah? Repot juga kalau touring kamu. Sini. Ya, jangan sini. Ya, kalau bisa apa? Tahu gitu kan? Ya. Tahu gitu. Jadi jangan sampai apa? Supaya kita bisa mengeratkan itu. Ya. Taib. Jadi kata Abu Hurairah, apa nih? Kok adzan berkumandang dia keluar? Hadza, dia ini apa? Faqad 'asa Abul Qasim. Dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak boleh. Jadi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah pada hakikatnya apa? Itu bagian dari apa yang dituntutkan oleh Nabi. Ya, karena para sahabat enggak mungkin mengatakan sesuatu kecuali dia apa? Dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat tidak mungkin bermain-main dengan hadis Nabi. Ya, atau berdusta dengan nama Nabi, enggak mungkin. Jadi kalau Abu Hurairah mengatakan ini orang telah bermaksiat kepada Rasulullah, berarti apa?
dia punya ilmunya, dia mengatakan begitu. Oleh karena itu sering saya sampaikan, Al-Imam Bukhari itu dalam kitab beliau itu tidak semua qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak. Qala Abdullah ibnu Umar, itu juga hadis. Qala Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu juga apa? Hadis. Karena para sahabat adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur. Ya, tidak mungkin dia berani berdusta atas nama Nabi, karena mereka mengetahui tentang ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka dia sedang menyiapkan apa? Fal maq'adahu minan nar. Dia sedang menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Maka enggak mungkin mereka mengatakan sesuatu yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang menjadi mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, jalannya para sahabat kata Imam Syafi'i itu adalah mazhabku. Ya, di para sahabat. Maka sering kita sampaikan, memahami Islam ala fahmis sahabah. Memahami Islam di atas pemahamannya siapa? Sahabat atau salafus saleh. Ya, para sahabat, karena mereka orang-orang yang Allah izinkan bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, membela agama ini sampai menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Itu para sahabat. Ya, para sahabat. Dan mereka juga apa yang berikutnya sudah mendapatkan apa? Pengakuan dari langit. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, yang pertama masuk Islam siapa? Para sahabat. Dan apa, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah katakan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Makanya seluruh sahabat itu masya Allah diridhoi oleh Allah. Semuanya masuk surga. Lalu kita kan belum ada tiket. Kalau para sahabat sudah ada, baik yang kelompok besar maupun yang individu-individu itu sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beragama di atas pemahaman mereka, bukan di atas pemahaman kelompok lain, enggak. Khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun zaman adalah qarni, zamanku, yaitu zaman para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman setelah sahabat. Zaman siapa itu? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman setelah tabi'in. Zamannya siapa? Tabi'ut tabi'in. Nabi cuma menyebutkan 3. Ya, Nabi cuma menyebutkan apa? 3. Dan masing-masing kurun itu kata para ulama terpaut 100 tahun. Terpaut apa? 100 tahun. Oleh karena itu perayaan yang hari ini Maulid kan gitu, itu baru terjadi lebih dari 3 abad baru ada yang bikin baru. Yang 3 generasi ini masih murni. Ya. Ya, perayaan Rabiul Awal itu yang buat kan orang-orang apa? Syiah. Dan itu apa? Selepas dari zaman 3 generasi terbaik ini. Para sahabat enggak pernah buat. Para tabi'in enggak pernah apa? Membuat. Para tabi'ut tabi'un apalagi enggak pernah kemudian apa? Merayakan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi justru dari Bani Fatimiyah di Mesir yang kemudian apa? Membuat sesuatu yang apa? Yang baru di dalam agama. Ya. Tadi kita sudah buka hujjatul hajjahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutbatul hajjahnya Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang apa? Yang baru di dalam agama. Maka kita wajib tinggalkan. Kita cukup mencukupkan dengan apa yang dicukupkan oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Jadi jangan sampai kita apa? Terlalu kreatif di dalam masalah apa? Agama. Kalau soal touring antum kreatif silakan. Ya, antum sedang bawa motor kreatif silakan. Ya, ini ada suka yang apa? Tukang zigzag silakan. Tapi kalau bisa jalanannya sepi, kan gitu ya, Kong? Ya, jangan apa? Main zigzag aja, ya kan? Ya. Silakan kreatif. Motornya dimodif silakan. Karena itu berkaitan dengan
dunia. Tapi kalau udah sholat, ya apa? Kalau udah sholat minggir kita, ya kan? Nggak perlu kreatif. Wudhu pakai kreatif. Ya Allah, misalkan nggak perlu. Ngapain emang antum apa tuh yang angkat air sampai ke atas? Hah? Nah itu tahu antum ya kan? Ustaznya lupa diingetin kan gitu. Ya, airnya sampai ke atas nggak ada itu ya. Langsung kita wudhu ya kan? Nggak perlu kemudian inisiatif tertentu. Ibadah tauqifiyah. Ibadah itu dari Allah dan juga dicontohkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau dunia silahkan. Ya, kalau dunia sih silahkan. Tapi kalau masalah ibadah atau yang dikait-kaitkan dengan ibadah, ini harus ada ilmunya. Sebab Allah Ta'ala mengancam kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Innas sam'a, karena pendengaran kita, wal basara, mata kita, wal fuada, hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan semua ditanya tuh. Kenapa engkau melakukan begitu? Ya, emang udah begini gitu ya. Enggak, ditanya nanti, ya. Kalau ada dalilnya maka jadi pahala, kalau enggak ada dalilnya justru menambah dosa kita, wal iyadu billah. Ya. Berikutnya teman-teman, adab berikutnya yang berkaitan dengan masjid, minas sunnah. Bagian dari sunnah as-salatu bin na'al fil masajid. Bolehnya salat dengan memakai sendal. Nah, mungkin di zaman kita sekarang ini agak sedikit sedikit aneh kali. Ya, tapi sunnah, kita boleh salat pakai sepatu, pakai sendal boleh. Su'ila Anas ibn Malik. Anas pernah ditanya, "Akana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi?" Qala na'am. Anas pernah ditanya, sedangkan Anas itu berapa tahun, Om Ilham, bersama Nabi? Anas di rumah tangga Nabi berapa tahun? Makanya nggak enak kalau ngaji sama Ustadz Syukron ditanya terus, mendingan aneh kagak hadir gitu. Nah, berapa tahun Anas bin Malik? Om Erik? Hah? Kebanyakan 12 ya kan? Berapa tahun Om Kun? 9, aduh dikit banget. Nggak dikit, maksudnya tanggung. 10 tahun di rumah tangga Nabi. Dan Anas tahu bagaimana Nabi SAW melakukan sesuatu. Anas pernah ditanya, apakah Nabi sholat fi na'li dengan memakai 2 sendalnya? Apa jawaban beliau? Na'am. Hadis ini Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, sahih. Ya. Jadi sholat pakai sendal boleh. Ya. Contohnya antum kalau lagi di padang pasir, ya, antum lagi sedang umroh, ya kan? Pakai sendal, kan tentu kalau nggak pakai sendal kebakar kaki ente kan gitu kan? Antum pakai sendal, pakai sepatu, masih bersih, sholat silakan, nggak usah dilepas, boleh. Tidak boleh dicegah orang yang sholat pakai sendal, tidak boleh. Ya. Nah kalau soal karpet kayak begini ya tentu kita juga ada hal istilahnya adat lain yang mesti kita perhatikan. Tapi kalau ini masjid punya antum silahkan pakai sendal juga nggak apa-apa. Ya. Ya. Keren gak Jan kalau sholat pakai sendal? Aneh kan? Aneh karena kita nggak tahu. Tapi boleh hukumnya. Ya. Antum atau kita lagi umroh bareng misalkan, ya kan? Di padang pasir kemudian kita sholat pakai sendal boleh. Ya. Dan itu hadisnya tidak dihapus. Tidak dihapus. Dan para sahabat pun itu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat ya dengan pakai sendal. Nanti kalau suatu saat misalkan kita ke atas, ke gunung atau ke hutan gitu kan, silakan dipakai. Tapi tentunya sandal sepatu kita dalam kondisi tidak bernajis gitu ya. Sepatu kita juga begitu ya. Sudah wudhu sebelumnya, pakai sendal juga wudhu sebelumnya gitu ya. Kemudian antum pakai terus itu sepatu dan itu suci, maka ketika berwudu antum cuma ngelap bagian atasnya saja, kemudian antum pakai sepatunya ketika sholat, boleh, ya. Dan tidak perlu merasa asing. Tapi kalau kayak masjid begini, tentunya kita letakkan sepatu kita, sendal kita di bawah, kemudian kita sholat sebagaimana yang kita alami, ya. Tapi sekali lagi, bagian dari sunnah adalah sholat dengan memakai
dengan memakai sandal, dengan memakai apa? Sepatu, ya. Kemudian yang berikutnya, kita hari ini menuntaskan dulu, nanti baru tanya jawab. Adab hudurin nisa lil masajid. Adab-adabnya hadirnya perempuan di dalam masjid. Dan perempuan itu boleh datang ke masjid. Ya. Perempuan itu apa? Boleh. Nabi SAW katakan, apabila kalian mengizinkan salah seorang wanita di antara kalian ke masjid, ya, maka kalau wanita itu sudah minta izin kepada kalian untuk mau masuk ke dalam masjid atau mendatangi masjid, fala yamna'ha, maka tidak boleh apa? Dihalangi. Jadi ini menunjukkan bahwasanya apa? Wanita itu boleh datang ke masjid, tapi tentunya dia memiliki beberapa adab yang akan kita sampaikan berikutnya, ya, yang tidak boleh. Abdullah ibnu Umar punya anak Bilal namanya, Bilal bin Abdullah bin Umar. Kata Bilal ini dikatakan ketika ada suara-suara wanita boleh, kata beliau enggak, saya akan larang istri saya untuk datang ke masjid. Hal itu sampai beritanya kepada ayahnya Abdullah ibnu Umar. Kemudian beliau mengatakan, engkau melarang istrimu datang ke masjid? Iya, akan aku larang. Ya. Maka Ibnu Umar hampir memukul anaknya karena apa? Kata Ibnu Umar, Nabi SAW membolehkan. Ya, dan Nabi menyuruh kita jangan mencegahnya, melarangnya. Tapi tentunya sekali lagi beberapa adab para wanita ini yang di samping para wanita memperhatikan ketika datang, ketika hadir di dalam masjid. Yang pertama adabnya, ya, dia tidak boleh memakai wangi-wangian. Tidak boleh tatazayyan, berhias. Ini datang ke masjid boleh, tapi nggak boleh dia berhias. Tidak boleh memakai tib, memakai wangian, nggak boleh. Dan sekali lagi yang itu semuanya dimaksudkan mengundang fitnah. Ya, mengundang fitnah. Maka wanita boleh, tapi jangan pakai wangi-wangian, jangan pakai perhiasan sehingga sampai gemericing emasnya terdengar. Ya, waktu takbir terdengar, waktu berjalan perhiasannya terdengar, ini jelas dilarang. Ya, jangan sampai seperti itu. Sebab ada larangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang mendapati wanita-wanita kalian itu datang ke masjid, ya, maka janganlah fala tamsil tiban, maka janganlah dia memakai wangi-wangian. Jangan sampai memakai wangi-wangian. Ya. Sebab orang wanita itu dilarang kalau keluar rumah itu pakai wangi-wangian. Ya. Dan dalam hadis yang lainnya, lelaki siapapun itu, maksudnya laki-laki siapapun yang kemudian mencium wanginya wanita yang lewat di hadapannya, maka dia telah berzina. Dia telah berzina dalam pengertian zina penciuman. Maka jangan sampai seorang wanita muslimah menjadi sumber zina bagi orang lain. Sehingga dia keluar dengan ketawaduannya. Ya, keluar dengan menutup auratnya, tidak berwangi-wangian, tidak memakai perhiasan-perhiasan yang mencolok. Itu bisa mengundang fitnah. Ya, mengundang fitnah. Maka para suami ini jangan sampai melarang istri-istri datang ke masjid, boleh. Tapi bareng sama antum. Ya. Kemudian kalau perhatikan istri kita, kalau dia berwangi-wangian, suruh copot itu, ganti bajunya dulu. Ya, dengan pakaian yang biasa yang tidak menimbulkan fitnah tadi. Ya, termasuk kata para ulama, wanita-wanita yang berhias itu maksudnya dari sisi pakaiannya pun enggak boleh, yang mengundang pertanyaan dari lawan jenis. Misalkan memakai pakaian yang yang orang sampai takjub. Ya, entah kalau dalam bahasa kita itu pakaiannya eye catching gitu ya.
Betul nggak eye catching? Hah? Benar apa enggak? Hah? Benar nggak? Hah? Membuat mata jadi apa? Memandang. Wis, terang banget ini, gitu kan? Istrinya siapa ini? Itu nggak boleh. Ya kan? Kenapa zaman Nabi itu pakaiannya rata-rata para muslimah apa? Seperti burung gagak. Tahu burung gagak nggak? Warnanya apa? Iya. Ya, ini enggak, jilbabnya kuning, merah, ungu campur. Kemudian baju jubahnya kuning berbalut yang lainnya. Ini dihindari pakaian-pakaian seperti ini. Ya. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai membuat orang lain jadi memandang. Ya, pakai pakaian yang apa? Yang membuat dia itu bersahaja. Ya, hitam, ya. Ya kan gitu, ketika sahabat Nabi siapa itu yang mendapati Aisyah ketinggalan dari pasukan Nabi dan ketinggalan dari suaminya sallallahu alaihi wasallam, Aisyah duduk dan kata kata sahabat ini, aku melihat seorang wanita seperti apa? Burung gagak yang sedang apa? Yang sedang tertegun. Berarti kan hitam. Ya. Dan dilihat adalah apa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan para sahabat tahu, ya, siapa Aisyah, siapa Ummu Salamah itu tahu. Ya, walaupun mereka pakai cadar, mereka semua tertutup. Istri-istri Nabi semua apa? Tertutup. Ya, dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ya. Tapi mereka apa? Tahu. Ya, subhanallah. Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwasanya yang disukai wanita-wanita itu memakai apa? Pakaian yang gelap. Pakaian yang apa? Yang gelap. Jangan yang memancing mata untuk apa? Melihatnya. Ya, istri antum yang bawa istri hari ini, ya, siapa tunjuk tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dapat hadiah dari Ustaz. Tapi yang berikutnya, ya, ingetin ya, ada 6 ya. Nggak, ini serius. Siapa lagi tuh? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Hadiah helm ya kan. Nanti dapat hadiah dari Ustaz ya. Ingetin ya. Tapi syaratnya bulan yang akan datang antum hadir. Kalau enggak, ya mau ngasih siapa, ya kan? Insyaallah nanti dapat hadiah yang 6, bawa istri, ya. Kan Ustaz udah pernah bilang di beberapa pertemuan, kalau bisa bawa apa? Istri, ya, biar apa? Sama-sama ngaji. Sama-sama ngaji. Tayyib. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua apa? Syaratnya seorang wanita hadir di masjid, ya. Adab berikutnya bagi wanita yang apa? Wanita yang haid dan nifas. La tamkuthul haidu wan nufasa bil masjid. Jangan berdiam diri bagi wanita yang haid dan apa? Nifas ini. Karena memang dia sedang memiliki apa tadi? Maaf, halangan itu. Tapi kalau kemudian dia hanya sekedar lewat, dibolehkan. Ya. Tapi kalau berdiam diri yang diharapkan, yang ditakutkan, dikhawatirkan itu darahnya itu menempel di masjid, nah ini yang tidak boleh. Ya. Ya, intinya tidak boleh. Ada faedah kata para ulama, bagaimana kalau wanita itu sekarang di zaman sekarang ini memiliki apa? Sesuatu teknologi yang bisa menahan darahnya itu sehingga apa? Tidak nempel. Kalau dia merasa aman, boleh, tidak mengapa. Dia duduk di majelis ilmu pada saat dia haid, tapi dia memakai teknologi yang sekarang, ya antum tahulah ya. Kemudian apa? Tebal, pokoknya aman, boleh dia duduk di majelis ilmu di masjid. Tapi kalau dirasa dia sedang yang haid dan nifas, ini karena antum semuanya sudah pada gede kan, jadi kita boleh bicara ini. Maka apa? Lebih baik apa? Di rumah atau lebih baik di luar mendengarkan. Sebab jangan sampai seorang wanita hadir di dalam masjid mengotori masjid dengan darahnya. Ya, karena darah haid itu adalah apa? Kekotoran. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad, kata Allah, tentang apa? Darah haid itu. Katakanlah dia adalah apa? Kotoran. Nah, kan tentu kita enggak mau mengotori apa? Masjid. Tadi sudah kita bahas, makan aja harus tertib. Kalau ada yang jatuh, diambil. Kan gitu? Jangan sampai apa? Mengotori masjid. Walaupun hukum makan tadi apa?
boleh di masjid, minum boleh di masjid, tapi jangan mengotori tempat masjid. Sama dengan para wanita yang sedang haid dan nifas. Kalau dia ingin datang hadir di masjid boleh, tapi dia bisa menjaga dirinya untuk tidak mengotori apa? Untuk tidak mengotori masjid. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab berikutnya ya bagi seorang wanita yang hadir di masjid adalah apa? As-salatu khalfar rijal wa adamul ikhtilat bihim. Salatnya itu di belakang wanita, di belakang pria. Jadi bukan campur aduk sebagaimana yang kemarin-kemarin viral. Ya. Kirinya perempuan, kanannya laki-laki, kirinya perempuan lagi, kanannya laki-laki. Bahkan khotib Jumat, khotibnya perempuan. Ini geblek nih. Ya. Ini orang nggak bener ini, menyalahi apa? Menyalahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sholat campur aduk. Ya, ini jelas apa? Menyimpang. Yang namanya wanita sebaik-baik saf bagi apa? Seorang pria itu di depan. Dan sebaik-baik saf bagi seorang wanita di mana? Di belakang, yang paling belakang. Maka dia berada di belakang dari rijal, laki-laki. Ya. Di belakang posisinya, bukan malah apa? Di depannya. Ya, bukan malah di sampingnya, tapi di belakang. Nah, begitu yang dituntunkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kecuali kalau kemudian apa? Kalau kemudian ada tembok pembatas, ya, ada tembok pembatas, kemudian apa namanya? Wanita itu berada di sebelahnya. Tapi yang dilarang adalah kayak seperti kita sekarang begini nih, ya, wanita sejajar, enggak, di belakang, di belakang ya, ya. Kecuali kalau apa? Tembok, ya, kalau ada tembok atau ada hijab, satir. Ya. Tapi sebaik-baik sekali lagi soft bagi seorang muslimah adalah yang paling apa? Akhiruha, yang paling belakang, bukan yang paling apa? Depan. Maka ini adab yang harus apa? Dilakukan oleh seorang muslimah. Dan wa adamul ikhtilat, menjauhi ikhtilat, menjauhi apa? Campur aduknya dengan laki-laki. Ya, menjauhi apa? Campur aduknya laki-laki. Di zaman Nabi itu kebiasaan para wanita itu kalau habis sholat langsung mereka pulang. Dan pintu nabawinya pun apa? Berbeda dengan pintu masuk dari laki-laki. Jadi kebiasaan apa? Muslimah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Mereka kalau udah selesai Nabi salam, mereka langsung keluar. Oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan apa? Bolehnya zikir bagi kondisi begitu sambil berjalan. Tapi tentunya bagi para siapa? Para wanita. Kalau para laki-laki kecuali uzur, ya, kecuali apa? Uzur, dia boleh sambil kemudian berzikir sambil berjalan. Tapi kalau nggak ada uzur, dia duduk dulu sebentar. Tapi wanita di zaman Nabi setelah itu langsung habis salam kemudian langsung pergi. Karena apa? Menghindari fitnah. Menghindari apa? Fitnah. Oleh karena itu bagusnya masjid itu ada khusus pintu lorong khusus ya, Pak, perempuan yang berbeda dengan apa? Laki-laki. Bagusnya seperti itu. Ya, tapi kalaupun belum ada berarti siapa? Entah itu laki-laki dulu yang masuk ataupun perempuan belakangan atau perempuan dahulu baru kemudian laki-laki. Ya, misalnya kayak gini nih. Ya, tempat sholat kan di atas kan ya? Kan gitu kan? Tempat sholat di atas semua enggak? Apa di bawah? Di atas kan? Di bawah misalkan dipergunakan ya berarti wanita di bawah. Asal apa? Suaranya juga kedengaran. Tapi kalaupun misalnya di atas, maka apa? Jangan sampai apa? Bareng. Itu di zaman Nabi SAW demikian. Ya. Karena saking apanya? Menjaga dari apa? Fitnah. Menjaga dari fitnah. Supaya kita tidak ikhtilat, tidak bercampur aduk dengan apa? Wanita. Karena memang wanita ini fitnahnya besar. Ya, yang kita mesti apa? Jaga diri kita dan jaga juga siapa? Istri dan anak-anak perempuan kita. Oleh karena itu kenapa apa? Hukum-hukum aurat tentang wanita jauh lebih banyak daripada apa? Pria. Wanita itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Bahkan diharapkan apa? Menutup wajahnya dengan niqabnya dalam rangka apa?
menjaga dari fitnah. Silakan. Walaupun pendapat jumhur ulama kecuali muka dan telapak tangannya, tapi seluruhnya aurat. Enggak boleh kemudian yang bukan mahramnya melihatnya. Maka wanita yang datang ke masjid harus memperhatikan tentang masalah ini. Di samping tadi tidak boleh tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh berhias, gitu ya. Apalagi bersuara juga yang kencang sampai terdengar oleh laki-laki. Ini dijaga oleh seorang muslimah datang ke masjid. Kebanyakan kita dapati para wanita yang masya Allah kalau udah di masjid, masya Allah dia ketawanya sampai terdengar laki-laki. Ya, karena bisa jadi ada orang-orang yang naudzubillah hatinya punya punya penyakit, gitu. Banyak yang seperti itu, yang kemudian dia menggambarkan ini yang sedang bicara adalah wanita yang begini-begini. Itu nasallallahu alaihi wal afiyah. Oleh karena itu kita jaga istri kita. Ya, kalau ngobrol minimal buat mereka saja, jangan sampai terdengar oleh kelompok yang lain, maksudnya laki-laki. Apalagi sampai tertawa terbahak-bahak. Ya, kita wanti-wanti wanita-wanita kita supaya tidak berhias. Ya, dia sederhana dan juga termasuk tidak berwangi-wangian. Ya, supaya tidak terjadi fitnah sebagaimana yang sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhir dari adab yang berkaitan dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berarti sudah menuntaskan 2 kali adab tentang masjid ini, melengkapi dari adab-adab sebelumnya, dan kita nanti lanjut ke adab-adab yang lainnya di pertemuan yang akan datang. Nanti Ustaznya catat tadi siapa yang mau diberikan hadiah Quran, kemudian juga yang tadi dapat hadiah. Tapi sebelum ditutup mungkin ada beberapa pertanyaan. Tunjuk tangan dulu. 1, 2. Ada lagi? 3. Fadhil. Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saat baca Quran. Kalau kita menggunakan HP gimana, Ustaz? Baca Quran lewat HP. Terus sama baca Quran kita wajib berwudu, Ustaz? Iya. Barakallahu fiik. Yang pertama, baca Quran lewat HP hukumnya boleh saja. Tidak mengapa. Ya. Kalau memang ada aplikasi Quran, boleh. Tapi kalau bisa baca Quran langsung dari mushaf kita. Dan jangan sampai hati kita tergoda atau dipalingkan oleh syaitan, lebih mudah ini daripada ini. Jangan. Ya. Ya, lebih mudah ini. Karena fitnahnya juga lebih banyak ini. Ya, kalaupun ada Quran aplikasi di sini, tapi itu cuma satu. Aplikasi-aplikasi lainnya yang kadang-kadang suka memalingkan hati kita, lebih seringnya menggoda. Kan gitu kan? Maka biasakan kita baca Quran dari Dari mushaf. Sehingga kalau bisa hati kita selalu terpaut dengan Quran, bukan dengan HP. Ya. Selisih para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir tentang mana yang lebih utama, baca Quran melalui mushaf atau melalui hafalan, dan kalau zaman sekarang kita melalui HP. Ya, sebagian ulama menyebutkan lebih mulia dan lebih utama langsung dari langsung dari mushaf. Ada yang mengatakan enggak, lewat hafalannya. Tapi tentunya kalau lewat hafalan, ya hafalannya betul-betul mutqin. Ini hafalan cuma juz 30, tapi dia merasa enggak pernah bawa Quran. Yang dibaca tiap hari, qul huwallahu ahad, Allahus samad, besok inna a'tainakal kautsar, besok alam taro kaifa. Enggak pernah dibaca Quran yang lainnya. Maka yang lebih utama dari mushaf. Sehingga dia ada tanda-tandanya dari mulai Al-Fatihah sampai selesai An-Nas, dia balik lagi Al-Fatihah sampai selesai An-Nas, begitu seterusnya. Ya. Kalau di sini kan ada nggak penanda kita? Tadi kita bacanya sampai mana? Belum tentu kan? Belum tentu. Kalaupun ada, bisa jadi bisa jadi kita lupa. Tapi kalau dari mushaf kan ada tandanya kita. Sehingga bacaan kita jadi tartib. Sehingga Al-Quran kita hatamkan dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Jangan sampai ada seorang muslim atau muslimah dia nggak tahu Quran itu 114 surat. Kenapa? Ya karena dia bacanya
ngaclak atau yang itu saja. Saya pernah punya murid, ya maksudnya masih murid, ya. Waktu awal-awal ngaji, emang ada surat Al-Hujurat Ustaz? Ya Rabbana, ya ada lah. Ya, emang ada surat Yasin? Ada. Berarti dia nggak pernah Yasinan kali, ya kan? Ya, waktu disebutkan apa sunnahnya surat Al-Kahfi, emang ada surat Al-Kahfi? Ada. Karena dia biasanya Yasinan terus. Yang tahu cuma apa? Yasinan. Sampai umur 60 tahun yang tahu cuma apa? Yasinan. Padahal Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus kemudian apa? Al-Hujurat, kemudian apa? Ad-Dariyat dan seterusnya sampai kepada An-Nas. Dibaca sampai apa selesai, dibaca lagi, ulang lagi sehingga kita bisa apa? Mengkhatamkan Quran berkali-kali. Jadi kalau bisa apa? Baca Quran dari apa? Mushafnya. Walaupun boleh dari apa? Dari HP-nya. Ya. Tapi seringnya kan kita apa? Enggak usah lah, ini aja. Gitu kan? Karena di sini kan ada pesanan juga, ya kan? Begitu Jen? Ada pesanan bisnis juga, gitu. Ada Facebook juga. Nah, lebih seringnya kita kegoda ke yang lain kalau Qur'annya apa? Jarang. Ya, tanyakan pada diri kita setiap hari mana yang lebih banyak kita baca? Handphone atau Quran? Pasti jawabannya apa? Handphone. Maka ini penyakit memang. Ya, kalau di Solo sana disebutkan hati-hati terhadap setan gepeng kalian. Ya, maksudnya ini. Ya, dia bahkan sampai bisa masuk ke kamar kalian, ke privasi kalian. Tuh setannya udah masuk ke kamar kita. Bangun tidur yang dilihat pertama ini apa ini? Jawab Kong. Ya pasti senyum, ya kan? Ya. Yang lihat kacamata. Ya, Al-Qur'an harusnya kan gitu, ya. Siapa yang sampai jam segini supaya tidak melebihi saya sudah baca 4 halaman dari Quran sampai jam segini? Kita evaluasi diri kita, ya. Mungkin jangan-jangan udah ada yang 1 juz, masya Allah, ya kan? Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, baca Quran memang lebih utamanya berwudu. Lebih utamanya apa Jan? Berwudu. Kalau tidak berwudu boleh nggak? Nggak dosa, boleh. Cuma lebih utama berwudu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Lebih apa? Lebih dicintai oleh Allah seseorang ambil wudunya kemudian dia baca Quran dengan kondisi bersuci. Kenapa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang sering taubat dan Allah cinta kepada orang yang sering mensucikan dirinya. Maksudnya berwudu. Maka kalau orang berwudu, insya Allah ada apa? Ada amalan tambahan selain yang diniatkan untuk baca Quran. Minimal habis wudu dia apa? Sholat 2 rakaat. Kan gitu kan? Setelah itu apa? Dia baca Quran. Dapat 2. Coba kalau orang yang nggak berwudu, dapatnya berapa? 1. Baca Quran doang. Ya, kan gitu kan? Jadi maksudnya lebih baik apa? Lebih baik berwudu. Walaupun tidak berdosa kalau orang baca Quran tidak memakai wudu. Taib. Fadal. Om siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Zikir apa? Oh ya, zikir pagi dipadukan dengan zikir setelah salat. Taib, barakallahu fiik. Ya. Yang pertama yang dituntunkan kita bersolawat sebagaimana tuntunan Nabi, kita bersolawat langsung saja. Enggak perlu kemudian dikurkan gitu ya. Ya. Diajak kemudian sampai kita bareng-bareng, enggak perlu. Artinya kalau pertanyaannya bolehkah kita bersolawat? Ya kalau kita bahasa Indonesia berarti pakai an lagi, bersolawatan gitu ya. Bersolawat dengan solawatan beda apa enggak Ustaz Gaza? Kan gitu ya. Bersolawat Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi
wa dzurriyyatihi dan seterusnya dari teks-teks salawat yang memang sahih dari Nabi, silakan di masjid. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau salawatan yang dimaksudkan justru di samping teksnya itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua harus dikurkan gitu ya. Nah, ini nggak pernah dituntunkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau cuma sekedar apa memotivasi orang, lebih baik daripada ngobrol mendingan sholawat. Boleh itu. Antum daripada ngobrol gitu kan, mendingan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shalla alayya sholatan, dalam redaksi yang lainnya wahidatan. Siapa yang bersolat kepadaku satu salawat, sallallahu alaihi asyran. Allah membalas dengan 10 salawat. Daripada ngobrol ya, apalagi bicarain orang lain gitu kan. Ini besok yang ke Banyumas siapa nih yang enggak ikut nih? Payah nih. Enggak perlu. Mendingan salawatan aja. Ya, mendingan apa? Salawatan. Dalam artian salawatan di sini membaca salawat. Ya, membaca apa? Salawat. Ini orang-orang kadang mesti diluruskan dulu, ya. Salawatan itu harus pakai apa? Pakai apa tuh? Pakai hadroh gitu kan? Pakai iringan, itu baru yang namanya salawatan. Enggak. Salawatan itu engkau membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, yang lebih lengkap kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Itu yang lengkap, udah selesai. Itu yang paling apa? Yang paling sempurna. Enggak perlu ada yang lain-lain. Enggak perlu iringan yang lain. Enggak perlu dikoordinir. Yuk kita salawatan 1, 2, 3. Enggak ada tuntunan. Enggak perlu. Ya, cukupkan dengan apa yang Rasulullah cukupkan. Ya, dan enggak perlu kita inovasi dalam salawat. Sampai berjilid-jilid, berlembar-lembar, susah banget, ya kan? Sehingga banyak orang yang kemudian apa? Akhirnya enggak dapat apa-apa, padahal dia sebenarnya awalnya pengen mendapatkan apa? Syafaat dari Nabi. Cuma karena thariqahnya jalannya salah, maka ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Mardud dia, tertolak amalannya. Padahal salawat amalan yang mulia. Amalan yang apa? Mulia. Kemudian yang kedua, nah ini tentunya telah dijelaskan oleh para ulama kita, ada amalan-amalan yang berbeda, nggak bisa digabungkan. Ya, seperti halnya apa zikir sholat dengan zikir pagi. Ini punya taksis kekhususan tersendiri. Ya, karena redaksinya pun sebagian besar berbeda. Kalau kaifiatnya sama, boleh digabung. Tapi kalau kaifiatnya berbeda, maka yang benar adalah sebagaimana difatwakan oleh Syekh Utsaimin, beralih kita kepada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung apa? Ini niat kita, niat apa? Zikir pagi atau niat zikir sholat. Masing-masing punya. Ya. Dan toh juga zikir pagi dengan zikir sholat itu enggak lama. Lama apa enggak? Enggak lama. Zikir sholat enggak sampai 5 menit. Betul apa enggak? Iya, asal bacaan antum enggak dieja. Iya kan gitu. Kalau dieja ya lama, kan gitu. Itu enggak sampai 5 menit. 2-3 menit selesai zikir sholat itu. Ya, enggak perlu sampai bermenit-menit enggak. Nah, zikir pagi dan petang, kalau antum lancar 15 menit, 20 menit selesai. Paling lambat setengah jam lah. Ya 15 menit itu apa? Selesai. Kenapa harus digabungkan? Kalau amalan yang digabungkan yang kaifiatnya sama. Sholat tahiyatul masjid misalkan, karena nggak mungkin waktunya cuma sekitar 2,5 menit, maka antum niatkan gabung dengan rawatib, insya Allah apa? Masuk. Ya, antum sudah rawatib juga, karena waktunya apa? Waktunya sempit kan? Tapi kalau zikir pagi dan petang, alangkah lebih baiknya sendiri. Zikir pagi dengan apa? Rawatib dengan apa? Zikir sholat. Zikir sholatnya dulu, kemudian baru apa? Zikir pagi dan petang. Ya, kita membaca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, ya tabarakta ya Rabb ya dzal jalali wal ikram. Ya,
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu kan zikir-zikir apa? Salat kan? Sampai kemudian antum membaca tasbih 33, tahmid takbir 33, kemudian antum baca ayat kursi, baca al-ikhlas, kemudian baca al-mu'awwidzatain, selesai. Itu zikir salat, enggak sampai 3 menit. Setelah itu sebagian ulama menganjurkan ada mufassalahnya, ada pemisahnya. Antum pakai baca Quran sebentar, baru kemudian zikir pagi atau zikir petang, atau antum membaca zikir-zikir yang sifatnya mutlak. Antum membaca misalkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, kan itu mutlak tuh, nggak ada angkanya kan. Antum baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Tapi yang lebih bagus antum sisipi sebelum dari zikir salat menuju zikir pagi, antum sisipi dengan baca Quran. Dapat 1-2 lembar, antum kemudian zikir pagi dan petang sampai matahari terbit. Ya. Jadi kalau kemudian pertanyaannya apakah boleh digabungkan, ada amalan-amalan yang memang tidak bisa digabungkan. Walaupun sama-sama sunnah. Ya, sama-sama sunnah. Ya, kayak seperti salat syuruk misalkan, ya. Salat syuruk, dia punya kekhususan tersendiri. Walaupun para ulama berbeda pendapat apakah salat syuruk termasuk salat duha, kan gitu ya. Tapi antara salat syuruk ya dengan salat sunnah yang lainnya tentu berbeda. Dia terjadi pada saat setelah matahari terbit. Itu namanya syuruk, gitu. Antum bagaimana membedakannya dengan mutlak? Ya tentu niatnya. Karena tadi Nabi katakan innamal a'malu bin niat, gitu ya. Jadi antum zikir salat dulu, zikir setelah salat dulu, baru setelah itu zikir pagi, ya, seperti itu. Baik, tadi ada pertanyaan apa lagi? Itu deh, cukup ya. Baik. Yang terakhir, yang ketiga maksudnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait apa? Hari Jumat. Hmm. 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 Ya. Baik, barakallahu fiik. Kalau antum ingin meraih pahala yang lebih besar, dan Allah pasti melihat melihat kita, usaha kita kan, ingin seperti yang dituntunnya oleh Nabi SAW, walaupun mungkin harus berhadapan dengan zaman yang berbeda dulu, maka Allah akan mencatat antum pahala yang lebih dari yang lain. Maksudnya Ustaznya kalau antum sadar di kantor gitu ya, harus ada seragam yang memang sudah ditentukan gitu ya, tapi antum ingin supaya masuk masjid di waktu Jumat, antum pakai pakaian yang bagus, selain daripada pakaian kantor, antum bawa lagi, Allah nilai antum lebih. Toh juga nggak mengganggu kantor kan? Mengganggu kantor nggak? Ketika sholat Jumat kan enggak kan? Kalau masjidnya ada aturan yang begitu. Kalau ada aturan begitu, la haula wala quwata illa billah, nggak apa-apa. Antum pakai yang baju dari pagi tadi kan, sepanjang bajunya juga insya Allah nggak kena najis, boleh. Tapi kan tadi Ustaznya udah terangkan, kalau antum ingin pahala lebih, kedudukan lebih, derajat lebih dari Allah, ambil yang terbaik. Antum bawa itu tadi, bawa pakaian, kemudian soal mandi misalkan, kalau syukur antum bisa mandi dalam rangka mengikuti sunnah Nabi, mandi dulu sebelum Jumat, itu lebih baik. Tapi kayaknya nggak bisa Ustaz, orang waktunya kayak anak pernah ngisi di satu tempat lah ya, di Suzuki itu, Masya Allah, antara khotib Jumat dengan bel keluar itu berjarak cuma 5 menit, coba bayangkan. Antum bersyukur nih yang punya kantor jam berapa? Kayak Om Ilham, jam 11 sudah keluar boleh? Hah? Setengah 12 kan masih ada waktu kan?
Ya bisa aja. Atau juga mandi nggak sampai setengah jam, 5 menit selesai. Kalau antum mau mandi ya, khusus hari Jumat istrinya tahu ada handuk, ada baju apa? Baju muslim gitu kan? Ada sabun kalau perlu. Ini bagus, antum meraih yang utama. Tapi kalaupun tidak, maka apa? Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai apa? Kemampuan. Nggak bisa Ustaz, nggak boleh. Mesti pakai baju kantor gitu ya, termasuk salat. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak sempat mandi Ustaz. Ya sudah, yang penting antum berangkat tadi mandi apa enggak Om? Ya iya, jangan nggak mandi. Udah hari Jumat kagak mandi lagi, ya kan? Ya dari pagi sampai Jumatan kagak mandi, berarti antum nggak memahami dalil. Harusnya pagi juga mandi sambil antum niatkan mandi Jumat. Ya, bukan mandi junub, mandi Jumat, ya kan? Ya, mandi Jumat, insya Allah apa? Sama. Cuma ada orang-orang yang tadi dia lebih apa? Pengen ada pahala yang lebih tinggi, maka Allah mudahkan tuh, masya Allah, ya kan? Jam 11:15 udah keluar, dia sempat mandi, berwangi-wangian, dia ganti itu pakaian kerjanya dengan apa? Masuk ke dalam masjid dengan pakaian terbaik, maka ini yang sebenarnya pengen apa? Pengen kita lakukan, ya. Wallahu a'lam bishawab, karena zuhur juga agak cepat hari ini dan juga hari-hari yang berikutnya. Ustaz cukupkan dulu. Bagi yang nanti di Ramah Tamah, insyaallah silakan sambil bertanya jawab. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang, masuk di bab yang berikutnya. Di bab adab-adab yang lain nanti insyaallah disampaikan. Kalau ada yang benar semata karena dari Allah, kalau ada yang keliru, ada yang salah semata karena kedhaifan ilmu yang ada pada diri saya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.